Jumpa lagi dengan saya review channel. Pada kesempatan kali ini saya memberikan sebuah tes dan rekomendasi power bank yang sudah built-in kabel, mulai dari daya ini ada PD 20 watt hingga 165 watt, mulai dari merek Remek, Anker, Venson, Olight, Xiaomi, Baseus, dan lain-lain. Seperti apa performa power bank built-in kabel yang saya rekomendasikan ini? Simak videonya. Baseus Pop Cycle ini salah satu power bank yang memiliki desain unik ya, ala-ala kekinian. Lihat ya warnanya, model seperti es krim seperti ini. Ini dia support daya 20 watt. Kemudian ini dia menggunakan indikator baterai LED bar seperti ini. Ketika saya nyalakan tombol powernya ada di sini, dia akan nyala seperti ini, ada 4 bar. Nah ini dia built-in kabel seperti ini. Lihat ini USB-C. Nah ketika tidak digunakan bisa ditutup seperti ini. Nah lihat bisa digantung seperti ini. Nah kemudian ini juga ada port input USB-C. Jadi kalau menurut saya dia dual USB-C lah, kira-kira seperti itu. Nah kalau pengen tahu spesifikasinya dia seperti ini untuk yang portnya. Nah oke, kalau pengen tahu spesifikasi yang ada di baliknya dia seperti ini. Nah ini dia kapasitasnya 5200 mAh. Lihat. Nah ya, harap maklum modelnya kecil. Nah lihat ini. Nah seperti ini spesifikasi dan sertifikasi keamanannya. Nah selebihnya secara fisik dia, nah lihat dia seperti ini. Oke, sekarang coba ini kan PD 20 watt. Saya coba untuk charging ke ponsel Samsung sebagai tes performa kemampuan fast chargingnya dia. Nah lihat nih, saya hubungkan sekarang. Silahkan diperhatikan. Nah, super fast charging aktif, bisa dilihat tulisannya ini. Nah ya cukup unik. PD 20 watt dia support super fast charging. Sekarang kita cek, sebentar saya tata dahulu. Kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif, PPS rasional super fast charging yang aktif dengan sentrum daya 8,6 volt kali 1,9 ampere sama dengan 16-17 watt, sudah rasional juga karena dayanya di atas 15 watt yang jalan, sehingga super fast charging Samsung 20 watt yang ini ponselnya Samsung 25 watt ya, Galaxy A05. Sekarang coba saya tes dari sisi ripple. Nah lihat ini nilai ripple-nya juga tidak terlalu tinggi, menurut saya ya standar lah. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 67 mV. Nah cukup bagus sekali. Desain power banknya mini, support Samsung super fast charging 20 watt dan built-in kabel seperti ini. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Momex One Power Mini. Nah ini salah satu power bank ukuran paling kecil yang sudah built-in kabel. Ini built-in kabelnya, lihat dia seperti ini. Nah cukup enak buat teman-teman yang tidak suka ribet ya, membawa energi tambahan listrik. Nah bisa pakai power bank, lihat ini. Nah oke, kita lihat dari sisi tampilan dia seperti ini. Nah ini dia menggunakan secara intinya dia 3 port. Pertama built-in kabel seperti ini, lihat nih. Ketika saya cabut, nah seperti ini. Kemudian bisa dikembalikan seperti ini. Kemudian ada USB-C dia seperti ini, diputar seperti ini. Nah kemudian ada juga yang model port seperti ini. Ini power bank ukuran mini, port paling lengkap ya, 3 USB-C lah intinya seperti itu. Kalau ingin tahu dari sisi yang lainnya, ini dahulu digital display-nya dia seperti ini. Nah kecil tapi berkualitas, Momex ya, bukan kaleng-kaleng. Kemudian dia sudah mendukung sertifikat Triple C, sertifikat keamanannya. Lihat, One Power Mini kapasitas 5000 mAh. Lihat ini spesifikasinya, silahkan dipahami sendiri. Intinya output maksimalnya dia itu 22,5 watt. Nah ini yang saya suka, dia power banknya itu menggunakan baterai jenis silinder seperti ini. Kalau menurut saya ini menggunakan jenis sel 21700. Nah seperti ini, 5000 mAh. Nah coba saya plugkan ke sini, lihat ini. Nah pas ya. Nah sangat rasional. Nah oke, coba saya gunakan untuk charging ke ponsel Samsung 25 watt. Nah seperti ini. Sebentar saya tata dahulu. Seperti ini. Silakan diperhatikan. Ini saya hubungkan sekarang. Nah lihat, super fast charging aktif. Nah ya, ukuran mini tapi kemampuan super. Oke, sebentar saya tata dahulu. Nah seperti ini kira-kira. PPS yang aktif dengan sentrum daya. Masih negosiasi daya ya, atau dayanya masih naik. Lihat ini perkembangan dayanya dia. Sudah di atas 15 watt. Rasional, super fast charging yang aktif, PPS dia yang jalan, lihat ini. Nah, lihat. Oke, dari sisi sini sudah. Sekarang saya masuk ke menu ripple.
Nilai ripple-nya agak tinggi, tapi masih dalam kategori aman menurut saya, di bawah 150. Lihat ini, saya pause saja. Menghasilkan nilai VPP 145 mV. Nah ya, cukup bagus sekali. Ukuran mini, tapi sudah support Samsung Super Fast Charging 25 Watt plus menggunakan sel lithium ion. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Fashion Dash Power Mini. Nah ini salah satu power bank juga ukuran mini, tapi kapasitasnya ini lumayan besar, 10.000 mAh. Kalau pengen tahu dari sisi kode, namanya FKO. Lihat dia ukurannya sekecil ini, 10.000 mAh loh ini kapasitasnya. Nah kemudian kalau pengen tahu digital display-nya, dia sudah seperti ini. Ini built-in kabelnya dia di model seperti ini. Nah ya, bisa dijadikan gantungan seperti ini, bisa juga dipakai untuk charging maupun recharging. Kalau pengen tahu tampilannya dia, nah lihat dia seperti ini fisiknya. Di sini ada berbagai macam logo sertifikat keamanan, mulai dari CE dan lain-lain. Silahkan dipahami sendiri. Kemudian kita lihat dari sisi ini dia USB A1 dan USB-C 1 portnya. Kalau dilihat dari sisi ini cuma ada tombol untuk menyalakan digital display. Kemudian ini dia spesifikasinya, silahkan dipahami sendiri ya. Intinya auto maksimalnya 22,5 watt. Ini ke baterai kapasitinya 10.000 mAh. Kalau secara WH 38,5 WH. Oke, coba saya gunakan untuk charging ke ponsel Samsung. Nah ini saya ambil dahulu built-in kabelnya. Nah dia seperti ini, C to C, ukuran pendek ya. Lihat ini, saya hubungkan ke sini. Nah coba saya ukur menggunakan USB Dr. Kosi. Nah seperti ini. Nah, saya hubungkan sekarang ke ponsel Samsung 25 Watt Super Fast Charging aktif, PT double nyala. Ini ada indikator fast chargingnya juga nyala ke power banknya. Terlihat ya. Oke, kita analisis dari sisi ini USB Dr. Kosi, PPS yang aktif. Nah, lihat dayanya berangsur-angsur naik di atas 15 Watt, sudah rasional. Super Fast Charging Samsung 20 Watt yang aktif dengan seluruh daya 8,6 volt kali 1,9 ampere sama dengan 16,7 watt. Coba saya cek ripple-nya. Lihat ini nilai ripple-nya juga lumayan tinggi ini, setara dengan Momax ya. Saya pause secara acak. Menghasilkan nilai VPP 136 mV. Menurut saya masih dalam kategori aman. Jadi ukurannya mini plus kapasitasnya besar ya. Fashion Dash Power Mini atau FKO ini dia sudah built-in kabel. Cukup bagus sekali. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Powerbank Remax FCP13. Ini salah satu powerbank yang menurut saya paling unik yang pernah ada, menggunakan sistem format dual fungsi, yaitu fungsi sebagai gaming. Nah, lihat ini, game konsol plus powerbank. Nah, lihat, saya jelaskan dari sisi tampilan depan dia seperti ini. Ada navigasi dan lain-lain, ada layarnya untuk bermain game seperti ini. Dia built-in kabelnya, coba saya lihat dari sisi kabelnya ini. Nah, seperti ini sebentar. Ini dia USB-C plus Lightning, C to Lightning. Oke, kembali ke powerbanknya ini. Kemudian di sini ada dual port USB-C plus Lightning. Nah, lihat ini ketika saya nyalakan digital display-nya dia ada di sini untuk fungsi powerbank. Selebihnya yang lainnya ini, nah ini ada speakernya karena bisa digunakan untuk bermain game. Kemudian ini ada kartu memori tambahan untuk ekspansi game. Dapat bonus sampai 1000 game. Nah ini lihat. Nah, kemudian lihat ini ada tombol power. Nah kalau pengen tahu spesifikasinya agak kurang jelas. Intinya dia PD 20 Watt dan sudah mendukung sertifikat Triple C. Lihat. Nah cukup bagus sekali. Nah sekarang coba mungkin pengen tahu fungsi gamingnya. Nah, lihat ini saya nyalakan dengan menekan ini tombol power. Lihat ini. Dia seperti ini. Kemudian untuk memilih dia seperti ini. Nah ini coba mungkin saya buat untuk bermain ini, lihat. Nah ya cukup unik. Nah ini coba dahulu dari sisi fungsi gaming. Nah lihat. Nah lihat ini. Nah seperti ini. Nah coba saya bermain game sebentar. Nah lihat ini. Nah seperti ini, lihat. Nah lihat, asik ya main permainan gamenya, lihat ini. Nah seperti ini. Nah lihat ini. Nah, saya kurang bisa bermain game ini, nggak hobi bermain game ya, lihat ini. Nah asik kan ya. Nah lihat. Nah ya. Nah lihat ini. Nah ya lihat ini. Nah lihat ya ya sudah mungkin bermain gamenya. Saya pause, kemudian saya kembalikan ke sini.
Saya matikan dahulu fungsi fitur gamingnya. Kemudian coba saya gunakan untuk charging ke ponsel Samsung. Nah ini berhubung dia situ lightning ya. Nah kita coba saja. Nah ini lihat, ini saya kan otomatis membutuhkan port USB-C ya ke ponsel Samsung itu. Nah lihat dia ini. Nah kalau lightning itu ya kurang paham, dicoba saja. Nah seperti ini, coba saya hubungkan ke ponsel Samsung. Nah lihat ini. Nah, oh, super fast charging tetap aktif, terlihat jelas. Nah, oke, dari sisi power bank indikator petir hijau juga nyala ya, terlihat ya di sini. Nah coba kita analisis dari sisi sini, PPS yang aktif dengan seteru daya 8,6 volt kali 1,9 ampere sama dengan 16,8 watt. Sudah rasional. Super fast charging yang aktif karena dayanya di atas 15 watt. Coba saya tes dari sisi ripple. Lihat ini nilai ripple-nya. Oh, tergolong dalam kategori rendah, ini di bawah 100. Cukup bagus. Nah, saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 83 mV. Jadi cukup bagus sekali performa power bank remake ini. Built-in kabel, terus ada gaming konsol, plus ada fitur gaming dan sudah mendukung sertifikat Triple C. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Powerbank Anker Zolo 22,5 watt, ini kapasitasnya 10.000 mAh, modelnya slim seperti ini. Nah ini built kabel ada di sini kabelnya, USB-C. Nah ya, kemudian kalau pengen tahu dari sisi yang lainnya, tulisannya seperti ini ankernya. Kemudian ketika saya tekan tombol powernya, dia akan nyala seperti ini, digital display-nya. Nanti kalau mati dia seperti tersembunyi ya, digital display-nya. Cukup bagus. Kemudian lihat dari sisi sini, built kabel tadi. Nah, ini ada tulisannya 22,5 watt. Lalu ini ada port USB A1 dan USB-C 1, ada tulisannya IQ. Nah, kemudian kita lihat dari sisi sini ada berbagai macam spesifikasi yang cukup banyak sekali. Nah, yang saya suka, power bank ini sudah mengantongi sertifikat Triple C dan bisa untuk naik pesawat juga ya. Dan ada berbagai macam sertifikat, cukup banyak sekali sertifikat keamanannya, silahkan dipahami sendiri. Plus ini ada tulisannya baterainya menggunakan Li-ion 20, tapi model slim. Mungkin maksudnya ini seri jenis baterai Li-ion 20, kira-kira seperti itu. Atau mungkin ada yang paham tentang tulisan seperti ini, mohon dikoreksi atau mungkin bisa menambahkan informasinya. Oke, nah lihat ketika digital display-nya mati, dia tersembunyi. Sekarang kita cek dari sisi charging ke ponsel Samsung 25 watt sebagai alat tes utamanya. Nah, sebentar seperti ini. Saya hubungkan, silakan disimak notifikasinya. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini. Nah, super fast charging aktif petir double. Nah, ya, 22,5 watt ini power bank-nya. Oke, sekarang kita cek dari sisi ini. Yang aktif protokol isi daya cepat PPS dengan seteru daya. Nah, perlahan-lahan dia pasti akan naik. Kita tunggu sebentar daya maksimalnya. Nah, lihat ini, dia sudah mencapai pada titik daya maksimal 16-17 watt. Sudah rasional ya. Super fast charging Samsung 20 watt yang aktif karena dayanya di atas 15 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple untuk melakukan pengecekan. Lihat ini, VPP-nya atau Ripple-nya mencapai, saya pause acak coba, 61 mV. Jadi lumayan rendah ya nilai Ripple-nya dengan kemampuan super fast charging Samsung 25 watt, real tadi di 16-17 watt. Nah, ini power bank anchornya cukup bagus sekali. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Venson power bank das seri 35 watt. Ini salah satu power bank daya lumayan besar tapi ukuran sangat kecil. Lihat ini, saya pegang cuma segini. Ini modelnya slim atau kotak seperti ini ya. Nah ini lihat, kalau pengen tahu dia fisiknya, ada tulisannya seperti ini. Kemudian built-in kabelnya ini sangat lengkap. Lihat, ada ini yang bagian gantungan ini untuk iPhone. Nah, Lightning. Nah, kemudian di sisi sini lihat, ketika saya tarik, ini USB-C warna oranye. Nah, di sini. Nah, ya, dual built-in kabel, mantap. Untuk iPhone USB-C maupun Lightning bisa. Kemudian ini lihat ada tombol power, ketika saya tekan dia akan nyala seperti ini. Nah, kemudian ini lihat ada USB-C-nya port. Jadi ini dual USB-C dan satu Lightning. Nah, ya oke. Kita lihat dari sisi spesifikasi. Nah, lihat ini ya, agak kecil tulisannya. Silakan dipahami sendiri. Nah, seperti ini. Nah, model FHF. Kemudian ini ada berbagai macam logo keamanan dan bisa untuk dibawa naik pesawat, ada logo pesawatnya juga.
Intinya output maksimalnya mencapai 35 watt. Nah, coba 35 watt ini saya gunakan untuk charging ke ponsel Samsung 25 watt. Nah, ini lihat cara saya menggunakannya. Seperti ini. Nah, di charging plus bisa dibuat gantungan. Lihat ini. Nah, saya hubungkan sekarang. Nah, super fast charging aktif. Ya, petir double juga nyala. Nah, kemudian coba kita cek. Nah, lihat ini. Ada digital display indikator fast chargingnya yang aktif warna hijau. Kemudian kembali ke USB Dr. Cozy. Lihat dia ini PPS yang aktif dengan seteru daya 8, nah, lihat dia perlahan naik ya. Karena ini dayanya 35 watt, pasti dia berada di atas 20 watt. Nah, lihat dia mencapai titik daya maksimal di 23 watt. Cukup maksimal sekali ya. Nah, sebentar. Ini saya taruh di sini, kemudian coba saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini nilai Ripple-nya. Coba saya pause secara acak. Menghasilkan nilai VPP 80 mV. Jadi support super fast charging 25 watt dan dayanya di atas 20 watt ya. Karena daya maksimal dari Vention ini kan 35 watt. Nah, cukup bagus sekali. Dual pull-in kabel, ukurannya kecil, daya 35 watt. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Olight PD 45 watt. Ini juga pull-in kabel. Nah, lihat ini warnanya fresh, biru muda. Nah, ini dia dual pull-in kabel. Satu pull-in kabelnya ini untuk Lightning 27 watt. Nah, kemudian saya ambil dahulu. Nah, ini lihat dia 45 watt. Nah, ini berdasarkan tes saya, dia support juga ke Samsung Super Fast Charging 25 watt. Nah ya, silakan explore postingan saya terdahulu. Kemudian ini lihat dia tulisannya seperti ini. Kemudian kalau pengen tahu digital displaynya ketika nyala dia seperti ini. Nah, ini tombol powernya. Dari sisi yang lain, ini ada USB A1 dan USB-C 1 warna oranye. Nah, yang lainnya aman. Kemudian ini lihat dari sisi spesifikasi. Nah, seperti ini dia. Semoga terlihat jelas. Ini kapasitasnya 10.000 mAh, dual cell ya ini, 5.000 mAh dikali 2. Dan ini yang saya suka, dia sudah mengantongi sertifikat keamanan Triple C. Nah, ya ini intinya spesifikasinya. Oke. Di sini saya tes saja ke ponsel Samsung 25 watt. Nah, seperti ini. Nah, lihat ini ya, saya hubungkan sekarang. Nah, super fast charging Samsung 20 watt aktif. Nah, sebentar. Saya tata dahulu. Nah, seperti ini mungkin. Nah, petir hijaunya aktif. Sekarang coba saya taruh sebentar, agak susah ini. Nah, seperti ini mungkin. Nah, yang aktif PPS dengan seteru daya, nah masih naik ya dayanya karena ini daya 45 watt. Nah, mestinya daya super fast chargingnya di atas 20 watt, lihat. Di atas 20 watt. Nah, ya sama seperti Vention 30 watt tadi, lihat. Mencapai 23 watt maksimalnya dari 24 watt. Dari teori Samsung 25 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 50 mV. Jadi ukuran power bank Olight ini tidak terlalu kecil ya. Sudah mengantongi sertifikat Triple C, dual pull-in kabel, dan juga tentunya ini support Samsung Super Fast Charging 45 watt. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Vention powerbank das seri kali ini yang seri 45 watt. Nah, ini kapasitasnya sangat besar, 20.000 mAh, pull-in kabel seperti ini. Nah, pull-in kabelnya ini USB-C. Oke, kita lihat dari sisi depan seperti ini tampilannya. Kemudian dari sisi sini ada tombol power. Ketika saya tekan, digital displaynya akan nyala seperti ini. Nah, kemudian dari sisi sini kosong. Dari sisi atas lihat ini ada USB A port 1, USB C port 2. Nah, ini. Jadi ini secara port anggap built-in kabelnya USB C 1, kemudian USB C 2 dan ini USB A-nya. Nah, seperti itu totalnya anggap ada 3 port. Dari sisi spesifikasi lihat ini dia model FHG, kapasitasnya 20.000 mAh dan intinya output maksimalnya 45 watt lah ya. Kemudian sudah mengantongi sertifikat Triple C dan ada logo pesawatnya sehingga aman dibuat untuk perjalanan naik pesawat. Nah, oke. Ini sudah berdasarkan tes saya ya. Support juga Samsung Super Fast Charging 45 watt. Nah, silakan explore postingan saya terdahulu ya tentang tesnya. Nah, di sini saya fokus untuk pengetesan biar lebih cepat ya ke Samsung 25 watt. Lihat nih, saya hubungkan sekarang. Nah, Super Fast Charging
aktif. Oke, kalau pengen tahu dari sisi sini ada petir double, petir hijau maksud saya yang nyala. Oke, sekarang kita cek dari sisi ini struktur daya PPS yang aktif. Nah, kita tunggu sebentar sampai titik daya maksimal. Nah, lihat ini ya, dia sudah mencapai daya di atas 20 watt. Nah, 22 watt. Nah, oke, dari sisi sini sudah. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 54 mV. Jadi powerbank built-in kabel yang kapasitasnya besar 20.000 mAh. Cocok buat teman-teman yang hobi traveling, membutuhkan daya powerbank besar. Selain itu dia juga sudah mengantongi sertifikat Triple C, support Samsung Superfast Charging 40 Watt dan 25 Watt. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Terakhir, powerbank Xiaomi 165 Watt. Nah, seperti ini powerbanknya. Ini kapasitasnya 10.000 mAh menggunakan jenis sel lithium ion. Ini di dalamnya perkiraan ada 4 sel ya. Oke, tampilannya dia seperti ini. Ini built-in kabelnya seperti ini. Nah ya, oke, saya kembalikan. Kemudian ketika saya nyalakan, dia tampilannya seperti ini. Ini tampilannya kalau menurut saya aturan mainnya kaku ya, kurang fleksibel. Jadi tidak bisa kita klik untuk dirubah-rubah ya, cuma seperti ini saja. Lihat ini, saya klik pancet, nah, atau tetap klik tetap. Nah dia akan berubah secara otomatis sesuai dengan fungsinya. Nanti saya tunjukkan. Kemudian lihat ini, dari sisi ini kosong, dari sisi sini ada USB-C port, lihat ini. Dan ini ada spesifikasinya. Intinya output maksimalnya dia 120 watt. Nah ini out 1 ini ya. Nah ini 20 volt 6 ampere. Ini yang built-in kabel. Kemudian out 2 dia 45 watt. Bisa dilihat di sini. Oke. Dari sisi sini ada spesifikasinya. Lihat ini. Nah, spesifikasinya lumayan banyak. Ya silakan dibaca sendiri ini ya. Nah saya tahan sedikit. Oke. Dari sisi sini sudah. Kemudian coba saya gunakan, ini kan ponselnya powerbank Xiaomi, jadi coba saya gunakan charging ke ponsel Xiaomi ini Poco M6 Pro turbo charging 67 watt. Nah sebentar saya hubungkan, seperti ini, lihat, kita tunggu sebentar. Nah langsung 67 watt aktif, ada desimalnya, start dari baterai ini 76%. Kemudian coba biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi sini, PPS yang aktif. Berhubung baterainya sudah lumayan terisi banyak ya, mungkin sudah mengalami penurunan daya. Nah, lihat ini struktur dayanya dia. Sudah jalan di 25 watt, 26 watt, 27 watt. Nah, maksimal tadi di 27 watt. Karena baterainya sudah lumayan banyak terisi. Nah, tapi sudah, ini lihat, jalan lagi di 30 watt. Nah, coba kita masuk ke menu Ripple dahulu. Lihat ini, saya masuk ke menu Ripple. Menghasilkan nilai VPP juga tidak terlalu tinggi. Saya pause cara acak 59 mV. Nah, kembali ke ini. Tadi dia maksimal di 34 watt. Nah, oke, dari sisi ke Xiaomi sesuai dengan harapan lah. Nah, coba ini. Tadi kan saya gunakan untuk charging ke ponsel ya. Nah, dia tampilannya seperti ini. Berubah lagi. Tapi tidak bisa kita klik, tidak bisa kita atur sendiri gitu loh ya. Jadi tampilannya itu mengikuti fungsi dari charging ke ponsel ataupun recharging ataupun lainnya. Nah, coba sekarang saya gunakan untuk charging ke ponsel Samsung 25 watt. Nah, saya hubungkan sekarang. Nah, super fast charging juga aktif. Tapi catatannya, powerbank ini berdasarkan tes saya, dia tidak support ke ponsel Samsung 40 watt. Walaupun secara daya 160 watt ya, berdasarkan data tes saya, tidak support Samsung super fast charging 40 watt. Tapi supportnya Samsung 25 watt. Lihat, dayanya sudah di atas 15 watt rasional. Nah, kalau pengen tahu mungkin ini Ripple-nya, nah, lihat saya masuk ke menu Ripple. Tidak terlalu tinggi juga, 48 mV. Coba saya pause cara acak. Nah, seperti ini, 48. Kembali ke sini. Nah, daya maksimalnya 22-23 watt. Jadi cukup bagus sekali. Powerbank Xiaomi ini cocok buat teman-teman pengguna ponsel Xiaomi ya, yang turbo charging utamanya, dan juga bisa digunakan untuk charging ke ponsel Samsung, tapi maksimalnya di fast charging Samsung super fast charging 20 watt. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Jadi kesimpulannya, powerbank built-in kabel. Nah, tinggal teman-teman ingin mencari powerbank built-in kabel yang seperti apa, sesuaikan saja dengan kebutuhan atau keinginan. Misalnya mencari powerbank yang ukuran mini atau kecil, bisa memilih powerbank ini. Nah, ini ukurannya sangat mini, Baseus, Venson ataupun Momek.
atau menggunakan atau mencari power bank yang kapasitasnya besar tapi ukurannya lumayan agak mini, nah bisa menggunakan power bank Venson ini 30 watt sama Aulike. Ini ukurannya lumayan mini, 10.000 mAh kapasitasnya. Nah kemudian mungkin mencari power bank yang built-in quality-nya bagus, ya pasti dari Anker. Nah, dia juga support Samsung 25 watt super fast charging, atau cari power bank yang support Samsung super fast charging 40 watt, bisa memilih ini Venson 40 watt, ini 20.000 mAh kapasitasnya besar, plus Aulike ini tapi kapasitasnya agak kecil 45 watt. Nah kemudian mungkin ingin cari power bank yang multifungsi, nah bisa mencari power bank Remake ini dual fungsi, bisa fungsi untuk gaming konsol ataupun power bank, dan juga support ke Samsung super fast charging 20 watt, atau mungkin teman-teman pengguna user ini Xiaomi turbo charging, bisa menggunakan Xiaomi power bank 160 watt ini. Tapi minusnya power bank ini tidak support ke Samsung 40 watt ya, walaupun dayanya terlihat sangat besar, tapi dia support ke Samsung 25 watt. Nah, tergantung teman-teman ingin mencari power bank built-in kabel seperti apa, sesuaikan saja dengan kebutuhan. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes rekomendasi power bank built-in kabel ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau urusan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, bisa menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau membeli semua alat tes ataupun power bank built-in kabel yang ada di video ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.